Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Parrot Indonesia. Sekitar 6 bulan yang lalu, gue berada pada satu titik dimana gue ngerasa kok kayaknya badan gue tuh nggak enak banget gitu ya. Kayak berat badan gue tuh nambah jauh ya, sampai lebih dari 100 kilo. Terus juga gue orangnya mageran, nggak produktif. Dan gue disitu kayak mikir, kayaknya nggak bener nih kalau gue lanjutin pola-pola atau cara-cara hidup kayak gini ya. Akhirnya setelah gue kulik-kulik ya, gue cari tahu, ternyata gue nemuin dua masalah utama yang terjadi dalam hidup gue. Yaitu satu tentang masalah kesehatan yang dalam konteks ini adalah berat badan, dan satu lagi yaitu tentang kebiasaan, atau dalam konteks ini gue lebih ke arah produktivitas ya. Nah, setelah gue temuin tadi dua problem itu, akhirnya gue coba tuh pelajarin tentang cara nurunin berat badan gitu ya, dan termasuk juga gue cari tahu berbagai tips terkait produktivitas di berbagai referensi. Dan kalau ngomongin berat badan, gue udah nurunin sekitar 16 kilo ya, karena dulu awalnya tuh gue beratnya 104 di Oktober 2023 kemarin, dan sekarang ini berat badan gue udah sekitar 88 kilo, which is sebenarnya gue harus turunin lagi sih. Target gue ya 75 kilo lah, biar bener-bener fresh gitu ya, kayak apa, nggak gendut lah gitu, nggak segede kapal badan gue kayak di Oktober kemarin. Tapi mungkin kalau tips tentang nurunin berat badan atau tips diet mungkin nanti aja di video yang lain ya, karena di video ini gue mau ngebahas terkait bagian produktivitasnya aja di problem yang kedua tadi. Dan di sini gue mau share 5 kebiasaan yang mengubah pola dan cara hidup gue, dan ini udah gue terapin ya selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi ini mau gue share ke kalian semua. Yang pertama yang gue lakukan adalah bangun pagi dan lakukan ritual pagi yang sehat gitu ya. Jadi bangun pagi mungkin idealnya sekitar jam 5 pagi ya untuk kalian yang muslim, karena harus sholat subuh. Dan mungkin untuk yang non muslim sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau bangun jam 5, tapi mungkin ya jam 6 lah masih oke lah. Ya pokoknya sekitar jam 5 atau jam 6 lah, persis sebelum matahari terbit ya. Karena sebelumnya kalau misalnya kita bangun pagi sebelum matahari terbit itu, kita bisa ngasih waktu ke badan kita untuk bisa dapat oksigen yang masih bersih ya, dan bisa ngasih waktu juga buat kita untuk memulai hari dengan lebih tenang dan bisa lebih fokus. Nah, itu tadi tentang bangunnya ya, jam berapa. Terus setelah bangun nih ritualnya mau ngapain? Nah, mungkin kalian bisa lakukan olahraga ringan gitu ya, mungkin push up, sit up, sejenis itu. Atau bisa juga kalian baca buku. Kedua hal ini gue lakukan kemarin. Jadi gue pagi-pagi tuh gue suka baca buku dulu, mungkin sekitar 10 menit, 20 menit, paling sehalaman, 2 halaman aja, supaya gue lanjutin progres dari buku yang lagi gue baca. Dan habis itu gue ya mungkin olahraga ringan kayak push up, sit up gitu ya, dan lain-lain. Di sini gue lakukan untuk mengubah cara hidup gue yang lama, dimana gue dulu tuh sering begadang dan bangun itu selalu siang, akhirnya nggak produktif gitu ya. Dan pastinya sarapan yang bergizi. Mungkin sarapan ini bagi banyak orang, ada beberapa orang yang cocok dengan sarapan, ada juga yang enggak. Kalau gue kemarin mungkin awal-awal gue program ini gue jalankan gitu ya, program hidup lah, itu gue nggak sarapan karena gue lagi on diet. Tapi on certain cases, buat kalian yang lagi nggak diet, kalian bisa sarapan aja, nggak ada masalah. Cari sarapan-sarapan yang mungkin penuh dengan nutrisi gitu ya. Nah, ini tujuannya tentu saja untuk menumbuhkan atau meningkatkan energi kalian di pagi hari, jadi nggak dalam kondisi yang lapar gitu. Dan beberapa orang dalam kondisi lapar itu biasanya nggak nyaman untuk melakukan aktivitas. Oke, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu buat daftar prioritas dan fokus pada hal-hal yang terpenting saja. Nah, ini gue lakukan juga kemarin. Jadi kalian harus luangkan waktu di pagi hari untuk membuat daftar ya, atau list ya, itu apa saja yang mau kalian kerjakan hari ini. Jadi dibikin listnya, kemudian dibuat priority setnya atau di set prioritasnya. Itu tugas-tugas di set berdasarkan urgensinya atau tingkat pentingnya, dan fokuslah untuk mengerjakan yang itu dulu dibandingkan yang lain. Dan hindari multitasking, jadi mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Jadi fokus aja dalam satu waktu itu hanya mengerjakan satu hal saja, supaya bisa lebih cepat kelar dan juga bisa meningkatkan efisiensi ya. Jadi kita fokus ngerjain satu hal, kemudian dikelarin ya. Habis itu sudah selesai kelar, kita lanjut lagi ke hal yang lain, kemudian dikelarin. Jadi jangan multitasking. That's too dangerous for several people ya. Gue juga nggak rekomendasiin untuk mengerjakan banyak hal dalam satu period of time. Kemudian tips yang ketiga dari gue itu istirahat yang cukup dan kelola stres dengan baik ya. Jadi tidur tuh, waktu tidur kalian harus perhatikan banget ya. Kalau gue dulu tidur tuh hampir sedikit sekali, jam kerjanya banyak gue dulu ya. Dan setelah ini gue merubah pola itu sehingga gue bisa dapat waktu tidur tuh sekitar 7 jam per malam untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Mungkin beberapa orang ada yang tidurnya lebih singkat atau shorter gitu ya, mungkin 6 jam cukup, 5 jam cukup, 4 jam tuh cukup. Tapi gue di sini bukan masalah waktu, tapi kualitas tidurnya juga harus diperhatikan supaya ini bisa menjaga kesehatan fisik ya. Dan ini penting. Jadi selain kesehatan mental, kesehatan fisik pun juga penting. Jadi banyak orang yang kesehatan mental segala macam, tapi yang penting tuh fisiknya dulu. Kalau fisik kalian sudah ready, kebiasaan-kebiasaan pola-pola hidup sehat atau kebiasaan-kebiasaan sehat itu kalian jaga, termasuk istirahat yang cukup, kemudian baru kalian benerin kesehatan mentalnya atau stresnya. Nah, kemudian yang kedua, lakukanlah aktivitas-aktivitas yang memang bisa
rilis stres kalian, yang dapat mengelola stres atau memanage stres, karena stres itu nggak bisa hilang begitu saja. Mungkin dengan berbagai aktivitas yang kalian suka, atau dengan berbagai aktivitas yang sifatnya memang untuk meditasi gitu ya, atau olahraga-olahraga yang sifatnya kayak yoga gitu-gitu ya. Atau juga bisa menghabiskan waktu di alam, misalnya kalian mau kemana, kayak mau mancing apa segala macam, itu dilakukan, dan kalian harus tahu juga batas waktunya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada lakuin sesuatu itu juga jangan terlalu lama. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk selalu istirahat sejenak, mungkin sejam 2 jam di sela-sela pekerjaan kalian, itu untuk menghindari kelelahan ya, dan juga bisa meningkatkan fokus ketika kalian nanti sudah balik dari istirahat. Oke, untuk yang keempat, jaga pola makan sehat dan rutin berolahraga ya. Jadi konsumsi makanan bergizi yang seimbang, yang mungkin ada proteinnya, kemudian buah-buahan juga harus ada, sayur-sayuran juga harus dimakan. Itu untuk memberikan keseimbangan makanan yang masuk ke badan kita. Kemudian minum air putih yang cukup untuk menjaga badan kita dari dehidrasi. Jadi selalu minum sampai kembung ya kalau bisa. Kemudian yang tadi, olahraga mungkin sekitar 30 menit sekali di setiap harinya kalian lakukan. Kalau gue tuh biasanya di pagi hari, jadi badan gue agak keringetan sedikit di pagi, kemudian gue mandi, itu enak banget ya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Ini nyambung dengan tips yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya, tips yang kelima, ini hindari gangguan dan juga ciptakan lingkungan kerja yang kondusif ya. Jadi matikan berbagai notifikasi sosial media dan mungkin notifikasi-notifikasi lain saat kita sedang bekerja, untuk menghindari berbagai gangguan atau distraction. Kemudian cari tempat yang tenang dan nyaman untuk bekerja, atau mungkin kalian set up sendiri tempat kerja yang nyaman dan enak buat kalian supaya bisa lebih fokus. Nih kayak gue bangun di belakang sini. Dan juga gunakan alat bantu ya, atau aplikasi untuk reminder atau untuk time tracker untuk ngebantu kalian fokus dan bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Oke, mungkin itu tips dari gue terkait kebiasaan-kebiasaan yang sudah gue lakukan di dalam beberapa bulan terakhir, dan ini sangat berdampak sekali terhadap produktivitas gue dan juga dalam pola-pola hidup gue yang ini juga masih baru gue terapkan ya, sekitar 6 bulanan, dan gue sudah merasakan impact-nya. Tapi kalau misalnya kalian ada tips lain, silahkan aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian ada poin-poin tambahan, silahkan saja, boleh kita diskusi di kolom komentar. Dan kalau kalian saat ini mungkin tertarik untuk kerja secara remote di overseas company ya, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena banyak sekali lowongan yang bisa kalian cek, dan itu di berbagai posisi. Jadi disesuaikan saja dengan kompetensi dan pengalaman kalian. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi silahkan aja dicek ya, siapa tahu kalian lolos ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Aktifkan juga bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.